Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Jamaah sekalian, muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memudahkan bagi kita sekalian untuk beramal soleh, memulai waktu pagi dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan majlis ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu sosok dari golongan sahabat yang memiliki kemuliaan. Kemuliaannya adalah mendapatkan ridho langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taubatnya. Maksudnya taubatnya jelas diterima. Kan ini kalau kita nggak tahu, kita hanya mampu untuk memperbanyak taubat. Nah, sahabat ini melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam potongan Quran surat At-Taubah dan juga melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima taubatnya. Dan taubat itu dominannya kan berawal dari sebuah kesalahan. Makanya jangan pakai konsep obat nunggu tua, aduh repot itu. Nanti aja kalau sudah munduri tua, agen obat. Padahal dalam sirah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang senior di usia tua dari orang-orang musyrik Mekah itu matinya kafir, nggak sempat tobat malah. Karena terkadang kalau sudah tua itu malah sudah susah untuk bertobat. Makanya nggak usah nunggu usia tua. Salah tobat, nggak salah pun juga memperbanyak istighfar. Itu juga bagian dari ketaatan. Ini sosok yang melekat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 117, 118, 119 dari At-Taubah, yaitu figur yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jarang-jarang ada keistimewaan yang sifatnya individual. Contoh lain,
sahabat yang bergelar Hawari Rasul. Itu kan the one only, gak ada yang lain. Siapa? Zubair bin Awam. Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam. Setiap para nabi pasti punya hawari. Apa itu hawari? Ajudan atau pengawal khusus. Setiap para nabi pasti punya hawari. Adapun hawariku ialah Zubair bin Awam. Ada nggak selain itu? Nggak ada. Hadis lain hawariku fulan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, enggak. Yang tersebut sebagai hawarinya Rasul hanya Zubair bin Awam. Padahal yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang membela beliau, yang siap ya mempertaruhkan nyawa ya, untuk agama Allah dan Rasulnya, itu banyak. Tapi yang ada di dalam hadis hawari hanya nempel di Zubair. Rasul sama Umar bin Khattab dekat apa enggak? Dekat. Umar ngawal Nabi enggak? Yo ngawal. Tapi Umar enggak disebut hawari. Bahkan Umar itu marah kepada anaknya Abdullah bin Umar. Jadi ada orang manggil Abdullah gini, ya benar hawari Nabi. Hei anaknya ajudannya Rasul. Abdullah mulai. Umar kemudian marahin Abdullah. Hei, kowe iki anake sapa? Anta ibna Sofia, apakah engkau itu anaknya Sofia? Sofia itu ibunya Zubair. Bukan, aku ya anakku. Ibnu Umar. Kemudian Umar melanjutkan, lah kok mau dipanggil hawarinya Rasul? Ya, anaknya hawarinya Rasul itu cuma anaknya Zubair, gak ada yang lain. Karena yang bergelar hawari Rasul adalah Zubair bin Awam. Nah, sekarang kita bahasnya Ka'ab bin Malik. Ini sosok yang Masya Allah ada riwayat khusus cerita beliau pasca Rasulullah SAW tiba di Madinah dari menang Badar, menang Tabuk. Ini sahabat Al-Ansori asli, putra Madinah, dan as-sabiqun al-awwalun, dari sahabat Madinah, karena ikut serta dalam Bai'at Aqabah kedua. Jadi gambarannya sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya, di tahun terakhir Rasul domisili di Mekah di musim haji, itu kan banyak dari Madinah, ada beberapa puluh baik dari kalangan laki dan perempuan ngapain? Haji, kemudian bersyahadat ikut agama Islam. Dan di antara baiat isinya baiat Aqabah, yaitu masyarakat Yasrib atau Madinah siap membela agama Allah dan menjaga Rasulnya. Itu di antaranya ada sosok bernama Ka'ab bin Malik. Baik, disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum di sini, walamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah bada'a bil masjidi fa shalla fihi rak'ataini thumma jalasa lin-nas. Di saat Nabi SAW tiba di Madinah bersama berapa pasukan Tabuk? Banyak kan?
dan 30.000 pasukan. Nggak langsung balik ke rumah. Ini kebiasaan beliau ketika pulang safar. Dan ini menjadi sunnah mahjurah. Hari-hari ini sunnah mahjurah. Apa? Sunnah ajaran Nabi SAW yang sudah banyak ditinggalkan. Apa? Di antaranya sholat 2 rakaat di musola atau di masjid terdekat dari kediaman kita sepulangnya dari safar. Padahal ini kebiasaan beliau. Mau safar jihad, mau safar dakwah, atau safar-safar yang lain seperti sahabat safar-safar perniagaan dagang, itu kalau sudah masuk Madinah nggak langsung ke rumah, tapi mampir dulu masjid Nabawi, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, dan tidak ada penamaan khusus. Yang penting antum masuk masjid bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, atau kalau bersinggungan dengan waktu duha ya bisa sholat duha, atau kalau tadi sebelum masuk masjid wudu bisa sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah mutlaqah yang pada intinya sholat kita ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keselamatan dan keamanan. PP safar, pergi pulang selamat sampai rumah. Ini udah jarang hari ini. Apa meneh kalau pakai ojol, grabcar, piye titike mosok lan nek Safira saya iso titike alih mas. Ya. Tapi kalau di kampung atau susah, mosok titike ning masjid sik bar kuwi kayak mlaku dhewe ning omah, nggawa koper, nggawa barang-barang semrendel kan kayak enggak enak. Tapi memang seperti ini dulunya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membersamai para sahabat masuk Masjid Nabawi, sholat. Nah ini kabar udah tersiar kemana-mana. Maka para istri-istri mereka bisa mempersiapkan diri karena sudah dapat berita suaminya sudah datang, masih di Nabawi, bisa berdandan, bisa berhias, yang sudah masak mungkin bisa menghangatkan lagi. Jadi ketika suaminya sampai di rumah, itu betul-betul terjamu dan terservis dengan baik. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Fa'ammal munafiqun wa hum bid'atun wa thamanuna rajulan faja'u ya'tadharuna bi anwa'in syatta minal a'da. Berbondong-bondonglah 80-an orang munafik. Masih ingat ya? Perang Tabuk itu ada 4 golongan yang gak ikut. Ada 4 golongan yang gak ikut. Siapa saja? Yang pertama adalah orang-orang yang diberikan amanah dan ditunjuk oleh Nabi SAW supaya tetap stay di Madinah. Jadi menginstruksi Rasul nggak usah ikut jihad. Contohnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Tabuk. Ali nggak ikut. Kalau bilang sedih, ya sedih. Beliau itu sudah melekat jiwa kesatria kok malah nggak mau, ya, atau nggak diperbolehkan ikut jihad ke Tabuk. Tapi Rasul minta Ali tetap di Madinah sebagai pengganti beliau memimpin Madinah selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safar. Nah orang-orang seperti ini ya tidak apa-apa, yang diperintahkan tetap di Madinah. Terkadang ada sebagian para sahabat yang Rasul tetap berikan mandat,
kamu bermajelis dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu terus menggali ilmu, murojaah ilmu, hafal Quran, supaya tetap ada itu majelis-majelis ilmu. Sekelompok rombongan jihad, sekelompok tetap ada di majelis ilmu. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak bisa ikut karena ada udzur dari sisi umur lansia, dari sisi kekuatan barangkali sudah cedera atau sakit, atau ada udzur-udzur tertentu yang memang dibolehkan dalam syariat. Seperti para muslimat, mukminat, para wanita-wanita tidak wajib jihad perang. Jadi otomatis mereka nggak ikut ke tabuk. Ya. Ini dua kelompok yang tidak ada dosanya saat tidak ikut jihad perang. Ada kelompok tiga. Kelompok yang ketiga ini yang kita barusan baca. Sekelompok munafik. Mereka nggak mau perang, meninggikan kalimat Allah atas dasar apa? Dunia. Cuma alasannya mau panen, mau ngawinin kurma, mencari nafkah untuk keluarga, macam-macam. Dan karena alasan secara dohirnya diterima oleh syariat, maka Rasulullah SAW hanya menilai dari dohir. Padahal munafik itu antara zahir sama batin sama atau beda? Beda. Batinnya karena nggak mau jihad aja, nggak mau patuh terhadap instruksi Rasulullah SAW. Ini kelompok yang ketiga, kelompok munafik. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Yang datang kepada Nabi aja 80-an. Baru kelompok yang terakhir, ini yang disebut oleh sebagian ahli ilmu dari potongan hadis panjang riwayat Ka'ab bin Malik, yaitu usyan mudnibi, sekelompok orang dari kalangan sahabat yang bermaksiat dan berbuat dosa dengan tidak ikut jihad tanpa udzur. Artinya sehat, punya kemampuan, tapi kok nggak mau membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini bagian dari fragmen peristiwa besar, ya, dari jihad Tabuk. Baik, kita baca hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari kaitannya dengan peristiwa Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, beliau bercerita. Ini ceritanya cerita apa ya? Kesalahan-kesalahannya, dosanya yang nggak mau ikut perang Tabuk, kemudian sampai nanti diboikot, didiemin, nggak ada yang nyapa, kayak gitu kan? Dan itu sampai hampir 2 bulan, 50 hari, ya, dan ujung-ujungnya Allah terima taubatnya. Baik, diawali dengan cerita beliau. Lam atakhallaf 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha hatta kanat ghazwatu Tabuk illa Badr. Aku ini adalah di antara sahabat Rasul yang tidak pernah absen jihad.
kecuali 2 jihad, Badr sama Tabuk. Badr gak ikut, kenapa? Karena memang awalnya kan gak ada seruan jihad. Seruannya dari Rasul, ayo yang punya kendaraan, yang punya senjata untuk menghadang kafilah Quraisy dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kan awalnya gitu. Gak ada seruan ayo jihad, cuma pengen menghadang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rata-rata muhajirin, karena yang mau diambil hartanya siapa? Muhajirin. Ka'ab al-Ansari, orang Madinah. Jadi ringkesnya kan awalnya nggak ada kepentingan. Ya, biarlah sahabat muhajirin aja yang membersamai Rasul. Lah kok tiba-tiba terjadi perang Badar. Makanya Ka'ab nggak ikut. Baik, beliau sampaikan, walam yu'ati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahada. Maka kalau perang Badar nggak ada seorang pun yang dicela. Rasul juga tidak pernah menyalahkan sahabat yang tidak ikut perang. Karena awalnya seruannya bukan jihad perang, hanya menghadang kafilah dagang. Beda dengan Tabuk. Dari awal Rasulullah SAW sudah berseru hayya 'alal jihad, ayo kita berjihad. Siapa di antara kalian punya kemampuan membantu berjalannya atau suksesinya Tabuk, silahkan berderma. Dan saat itu kata Ka'ab bin Malik, beliau bukanlah orang yang tidak punya kemampuan. Beliau punya kendaraan, beliau punya senjata. Tapi perkara ini hanya satu penyakit, yaitu taswif, menunda-nunda kebaikan. Makanya kalau punya niat kerentek untuk berbuat amal soleh, jangan ditunda-tunda. Iman-iman itu biasanya kalau kesuwen mikirnya malah radati, luput. Adzana Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa birrahili wa arada an yata'ahabu uhbata ghazwihim wa dzalika hina tabat hilalu wa tabatith thimar. Maka diceritakan Ka'ab bin Malik, ya, Rasul mulai menyeru tentang jihad Tabuk. Saat itu posisi musim panas, ya, kurma sudah waktunya untuk berbuah dipanen, ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menginginkan pergi ke Tabuk. Wa kana yuhibbu ay yahruja yaumal khamis. Nabi itu punya kebiasaan safar itu hari Kamis. Makanya berangkat Tabuk itu juga hari Kamis. Fa asbaha ghadiyan fa qultu antaliqu ila suq wa ashtari jahazi thumma alhaq biha fantalaqtu ila suq minal ghad. Faraja'tu faqultu arju ghadan insyaallah fa alhaq bihim fa usmun alayya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika berangkat hari Kamis, Ka'ab itu menimbang sampai bisa memutuskan, wah kudaku cakep, kayaknya sih biar berangkat duluan. 1000 km itu kan pasti banyak istirahat. Besok lah saya tak berangkat, paling nanti ketemu di titik kumpul mana, ya, rest area mana, nanti ketemu di sini. Sudah, akhirnya Rasul berangkat, Ka'ab bin Malik malah ke pasar. Pulang dari pasar
dipikir-pikir lagi, besok kayaknya sih nyanda lah, besok enak, kesel ya, aduh, segitulah, masya Allah. Sampai akhirnya di hari yang sudah keletan beberapa waktu itu mau berangkat, jangan-jangan Nabi sudah terlalu jauh, yowes, luput tenang kan? Maka jadi ikut. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Tabuk itu mencari sosok Ka'ab. Karena Ka'ab itu kalau di urusan perang, kalau sudah siap untuk bertempur, itu kan dibutuhkan para penyair-penyair. Sebelum pedang yang berperang atau panah yang terlempar, itu kan orang Arab suka menghujam musuh dengan bait-bait syair. Menurut Imam Ibnu Sirin, ya ulama tabi'in, syu'ara'un Nabi thalathatun. Nabi itu punya 3 penyair. Yang pertama yaitu Hasan bin Sabit, yang kedua Abdullah bin Rawahah, dan yang ketiga Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Rawahah sudah wafat, syahid di Mu'tah. Sisa 2 ini, ada Hasan bin Sabit, ada Ka'ab bin Malik. Dan ketika Tabuk, Rasul tanya, mana Ka'ab? Sebagian menjawab, wah, Ka'ab lagi punya tunggangan baru loh, ya, itu lagi kelangenan sama tunggangannya itu, dunia tok itu. Kemudian ada sebagian sahabat yang menutupi aibnya saudaranya. Enggak, Rasulullah, wa ma alimnahu illa khairan. Enggak, Rasulullah, kami tidaklah mengenal Ka'ab kecuali dia orang baik, orang soleh. Ini juga ada berinteraksi sosial antar kaum muslimin. Man radda aiba akhihi raddallahu wajhahu yaumal qiyamah. Jadi siapa yang bisa membalas dalam hal menutupi aib saudaranya, maka Allah akan balas lindungi wajahnya dari api neraka di hari akhir. Jadi ada sosok yang memang tahu, wah ini ya benar fakta, nggak ikut Rasulullah. Itu kemarin bilangnya budal-budal ya bukti nanti, ya nyusul-nyusul ya bukti orang-orang. Tapi akhirnya ditutupi juga sama sahabat yang lain. Nggak, Rasulullah, barangkali dia punya udhu, mau berangkat ada udhu. Kita taunya Ka'ab itu baik kok, soleh. Ya sudah, hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba tadi, qadima min safarihi, masuk masjid, ya. Kemudian fadakhaltul masjid, aku pun kemudian masuk masjid, ingin berjumpa dengan Rasul. Orang munafik sudah pada bersumpah, sudah minta undur, diterima. Rasul hanya melihat dohirnya saja. Dan Ka'ab bin Malik itu juga mengatakan bahwa selagi ditinggal ke Tabuk itu udah gak enak di Medina. Kenapa alasannya? Lah isinya munafik kok. Ya, yang diamanai tetap jaga Medina itu kan segelintir aja. Dan itu udah disebut. Rasul nyebut Ali, fulan, gak usah ikut. Jaga perempuan, ya, kakek-kakek, nenek-nenek Medina sudah dapat mandat seperti itu. Lah Ka'ab sehat, waras, punya modal untuk jihad, enggak mandat. Lah yang seperti ini cuma munafikin. Lah dia tinggal di tengah-tengahnya, kan enggak enak. Dan memang seperti inilah karakter orang beriman. Orang beriman itu kalau circle-nya kayak tadi munafik itu negatif ganjel. Ya, negatif ganjel. Jangan orang beriman. Sekarang ini kan Slamet Riyadi, Pak Tuto
Bakul kopi ini piro ya. Ke Prabon coba kafe tok isinya. Dan beberapa undangan ngajak saya ngopi di beberapa tempat itu. Dan ternyata hati saya nggak cocok. Saya nggak ngomong masalah agama, beda umur, melebu perasaan kok didik ini, ya kan? Bahasa orang tua hari ini bocil, lagi di sing saumuranku. Iki obrolan terus apa ini? Paling hanya beberapa kafe yang ketemu lah iki cocok iki. Iki yo customer-e saumuran iki. Ora ono isin lah. Coba sekarang. Sederetan kafe sini, ya Allah. Di usia di bahasa saya. Coba penak apa enggak ya, Pak? Enggak nyambung obrolan. Ya. Ya kan? Itu baru urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, urusan agama. Punya circle ahli maksiat. Ya, yang suka melalaikan Allah dan agamanya, nggak enak dia. Dan rasa nggak enak itulah iman. Berarti masih punya iman. Nggak cocok, ini bukan tempat saya. Ya, tempat saya bukan di sini. Itulah yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wah, kapan Rasul tiba? Kapan ya sahabat-sahabat balik dari Tabuk? Betul itu. Rasul datang. Ka'ab menemui falamma ra'ani tabassama tabassumal mughdhab. Ketika Rasul melihatku, wajahnya Nabi sudah suasana enggak senang. Marah Rasul. Fajitu ya. Fajalastu baina yadayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam takun ibtahta dhahra qultu ya Nabi Allah ma khallafaka anni. Nabi kemudian bertanya, ada udur apa yang bisa memalingkan? Nyapa gak? Jawabnya kan gak ada. Jujur. Orang munafik pada alasan kan tidak jujur. Dan ternyata kejujurannya itulah yang diuji. Ya. Jujurnya diuji. Nggak mulus. Orang-orang munafik yang pada bohong malah mulus-mulus saja itu. Oh ya, dimaafkan, diterima udurnya, ya diterima. Gitu. Tapi Ka'ab bin Malik enggak. Jujur, jawab apa ada yang nggak ada Rasul. Ya. Cuma pengennya nyusul nanti dulu malah ragu. Banyak orang yang menyayangkan Ka'ab bin Malik kenapa tidak seperti orang-orang munafik yang beralasan. Orang Rasul hanya menilainya dolim. Tapi ya bedanya munafik sama sahabat yang ikhlas ya di sini. Padahal nantinya ada konsekuensinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat an la yukallimuhum, jangan diajak bicara. Jadi jujur itu kan bagian dari amal ibadah. Berat, tapi ujungnya itu ridho Allah. Jadi jangan ikut-ikutan kaidah yang jujur ajur lah, itu repot itu. Ya, jujur ajur. Ini menyalahi hadis. Hadisnya jelas, wa inna sidqa ya'ti ilal bir wa innal birra ya'ti ilal jannah. Jujur itu menuju kepada kebaikan, dan kebaikan itu yang menuju kepada surga. Wa innal kadhib, dan sebaliknya bohong, yahdi ilal fujur,
Itu yang mengarah kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu yang menuju ke neraka. Jadi bohong itu meskipun mulus ya, tanpa ada rintangan dunia, tapi akhiratnya tetap neraka. Begitu juga kejujuran, jujur mungkin berat, ada konsekuensinya, bahkan sampai dijauhi. Tapi yakinlah ujungnya yaitu akhirat, dapatnya surga. Termasuk amanah yang besar. Lawang neng dunia aja. Contohnya kalau kita nemu barang temuan itu dalam Islam kan ada 3. Ada yang disebut dengan luqathah, ada yang disebut dengan rikas, ada yang disebut dengan ma'adin. Kalau posisinya ada di atas permukaan, itu namanya luqathah. Kalau isinya ada di bawah bumi, itu namanya rikas. Kalau di bawah bumi dan bukan barang jadi, itulah yang disebut dengan ma'adin. Jadi ketika ada tempat umum di permukaan tanah, ada satu barang yang punya aji, punya nilai, itu yang disebut dengan luqathah. Antum jalan umum, ya, jalan kidul, ya, kemudian nemu HP misalnya, nemu dompet seisinya, atau nemu barang-barang yang punya harga, itu namanya luqathah. Nah, sebagai orang beriman itu punya amanah. Amanahnya apa? Memiliki atau mengembalikan? Mengembalikan. Cuma kan kita nggak tahu itu siapa yang punya. Oleh karena itu syariat meminta kita untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Diumumkan setahun. Kalau dulu mungkin harus tulis, tempel, ya, atau bisa pakai bantuan media. Hari ini malah bisa media pribadi, pakai status, story, bisa. Tapi setahun, ya. Selepas setahun, kok tidak ada orang yang datang mengakui barangnya, baru kemudian boleh dimanfaatkan. Barang itu atau harta itu boleh dimanfaatkan dan tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena Islam sangat tahu nunggu setahun menjaga barang milik orang lain itu butuh kejujuran dan amanah. Coba, ya, sampai dititipi setahun dulu bisa jaga. Musim tukang servis saya kadang rasa juga. Ya, ini jelas-jelas servis HP, rong sasi ra kejupu-jupu di WA nih. Ini barang jenengan kapan nih? Ya tenggen kula numpuk kathah barang niki. Apa meneh setahun? Itu jelas ada sewa menyewa, ya, ada jasa di sana. Apalagi ini amanah. Barang temuannya ini amanah. Setahun itu waktu yang panjang. Dan kalau kita mampu menjaganya sampai tidak ketemu pemiliknya, baru kemudian boleh dimanfaatkan. Beda dengan yang di dalam bumi, namanya rikas, barang jadi tapi harus kita gali. Kita gali ternyata ada guci, disinyalir dari dinasti Ming. Sampai pengen ngumumkan, nggak perlu mengyuk mulai ahli warisnya sepodo mati kabeh. Ya,
Kalau ternyata kita menemukan sesuatu seperti itu, mungkin enak dulur-dulur teman-teman di sini mungkin orang Seragen, orang Sangiran, ya. Kemudian duduk ngarep rumah, jebule ketemu gading 3 meter. Itu kan berharga. Itu nggak perlu diumumkan. Ya, secara fikih Islamnya, yang menemukan itu boleh langsung memanfaatkan. Jadi mau dijual boleh. Tapi ingat ada zakatnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fil rikazi al-khumus. Barang rikas itu zakatnya 1/5, 20%. Jadi dapat gading 3 meter langsung datang ke kolektor, bukan kolektor ya, kolektor. Koleksi cocok harga didol. Kolektor. Nah, itu sudah cocok, deal, sudah dapat duit. Nah, itu potong 20% dikeluarkan zakat. Itu namanya barang rikas. Nah, kenapa? Karena nggak ada sisi perjuangan amanah. Makanya syariat minta dikeluarkan zakat. Kan nggak ada amanahnya, ketemu langsung didol, itu duit itu, ya sudah dapat keuntungan, ada benefit, maka Islam minta 20%. Beda dengan yang tadi, yang di permukaan tanah. Ya, kemungkinan ada pemiliknya tuh, kemungkinan masih hidup itu, wong sing nang dhuwur lemah kok. Lah yang buji, yang gading iso pirang-pirang meter itu. Apalagi yang tadi yang terakhir ma'adin itu bisa lebih dalam lagi, dan itu bukan barang jadi, barang mentah, minyak, bauksit, lain. Dan kemungkinan kecil menemukannya. Sampai pernah ketemu orang rumahan dangiri itu ujung, ya, ketemu emas, ya, atau BBM. Tapi yang nomor 1 dan nomor 2 barangkali bisa. Ada potensi menemukan di permukaan tanah atau menemukan di dalam tanah yang tidak seberapa. Nah, karena dia menemukan yang disinyalir pasti punya pemilik aslinya, lah kok diumumkan selama setahun nggak ada yang ngaku, maka ganjaran dunia untuk amanahnya berhak memanfaatkannya. Karena susah, jujur amanah itu susah, berat. Nah, Ka'ab bin Malik lebih memilih sudah jujur. Oh, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya marah bahkan mendiamkannya, itu konsekuensi, itu bagian dari perjuangan. Sampai-sampai Ka'ab bertanya, ada nggak yang senasib denganmu? Dan ternyata ada. Wa amman nafaru thalathatu minal mu'minina as-shadiqin. Ada 3 orang yang sama-sama jujur. Berarti selain Ka'ab ada 2 yang senasib. Jadi ketika ada bisikan, terus kayak alasan baik datang pada Rasul janjani kula mundur. Ya, ngeten mundur. Itu. Sebelum bersikap, Ka'ab bin Malik tanya, ada nggak orang sebelumku yang jujur terus Rasul nengin ujung-ujungnya? Ada, wong loro. Siapa mereka? Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah. Jadi ada 2 sahabat, satunya adalah Murarah, ada yang menyebut dengan kasrah mim, Mirarah bin Rabi', dan yang kedua sahabat Hilal bin Umayyah. Ka'ab langsung, saya ikut mereka. Nah, lewat 2 orang itu veteran Badr. Mereka itu veteran Badr. Tapi Tabuk mereka nggak ikut. Dan mereka nggak punya umur. Memang secara usia jauh lebih tua dari Ka'ab, tapi masih bisa kalau berjihad. Tapi nggak ikut. Dan mereka datang kepada Rasul dengan laporan yang sama. Nggak ada umur, tapi nggak ikut jihad.
sudah kamu, udah berarti saya orang ketiga. Kamu yang ikut Badar ya, wani kaya ngono, apa meneh aku gak melu Badar. Fa'amara Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahabata alla yukallimu haula'i thalatha. Maka Nabi kemudian memutuskan kepada seluruh para sahabat, jangan ajak bicara mereka. Ya, Masya Allah. Wajarab diddu haula'i thalatha muqata'ah syadidah. Mulai saat itu langsung apa kemarin? Zaman Covid itu apa namanya? Lockdown. Kok lockdown? Sing jaga jarak itu. Nah, social distancing. Langsung social distancing. Menjauh. Nggak diajak ngomong. Jangan ngomong, nyalami yoga. Jawab salamnya yoga. Masya Allah. Itu rasanya kan. Ojo meneh Medina, kata Ka'ab bin Malik, jangan Medina ya. Dunia ini serasa sempit. Sahabat itu kan setiap di Masjid Nabawi kumpul pasti ada interaksi sosial. Entah nyapa, entah salam, entah ngobrol, entah bertukar ilmu, itu terjadi di Masjid Nabawi. Bayangkan sekarang Ka'ab masuk Masjid Nabawi nggak ada aja. Antum sama-sama jamaah al-ikhlas, biasa ketemu disapa, ini semuanya style cuek. Wah, ngerti orang rasa budal kan gitu. Dan itu terjadi di dua sahabat tadi, Mirarah sama Hilal, nggak kuat. Akhirnya masuk rumah dan tiap hari nangis, kata istri-istrinya. Nggak bisa mereka merasakan kondisi yang seperti itu. Adapun Ka'ab, wah, rojo watados. Apa? Pajak tanpa dosa, seperti itu. Ya, los, ratejak ngomong ben. Wayah neng pasar, budal neng pasar. Wayah neng masjid, budal neng masjid. Itu Ka'ab awalnya. Sampai punya inisiatif mencuri-curi pandang kepada Rasul. Karena sahabat pasti orang yang paling dicintainya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nyuri-nyuri pandang kalau di Masjid Nabawi ngelirik-ngelirik Nabi balas ngelirikanku ora ya jebule zong. Ya, bisik-bisik ya lewat belakangnya nyalami. Rasul tidak pernah menggerakkan bibirnya membalas salam. Bayangkan, piye? Berharap kepada yang dicintai dan hasilnya zong ora lorati. Itu yang terjadi pada Ka'ab. Waduh, Rasul sudah gitu mulai nggak jenak lagi. Hatta dhaqat alaihim bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Sampai ketiganya merasa ya itu tadi sempit hidup. Gelap, gelisah. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita doa yang bisa kita baca tiap pagi dan petang. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis sahih, Nabi bertanya kepada para sahabat, ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ta'ala hammak wa qadha 'anka dainak. Mau enggak kalau aku ajari satu doa yang ketika kamu ucapkan Allah angkat kegelisahanmu, Allah lunasi hutangmu. Ya sahabat semuanya maulah. Bala ya Rasulullah. Qul idza asbahta wa idza amsayta. Ucapkan ketika waktu pagi dan waktu petang, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku memohon perlindungan darimu, minal hammi wal hazan, dari rasa gelisah, gundah gulana,
khawatir, rasa takut. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan darimu minal ajzi wal kasali, dari rasa lemah, tidak berdaya dan malas. Lihat ya, bedakan antara ajzun sama kaslun. Ini artinya sama-sama nggak punya kekuatan. Cuma kalau ajzun itu secara hati dan jiwa pengen, tapi secara fisik lahiriah wis gak kuat. Makanya orang tua itu bahasa Arabnya diantaranya ajuz. Ajuz ya, karpe sih pol-polan pokoknya. Ya, kepak sayap pokoknya. Ya kan? Tapi secara umur, secara fisik ya sudah nggak sekuat ketika masa muda. Itu namanya ajis. Beda dengan malas, kasal. Kasal itu skillnya punya, performnya punya, tapi fisiknya sih gak gelem laku. Itu malas. Ya, makanya kenapa anak muda kok jadi masih punya modal banyak untuk berkiprah, berkarya, tapi kelemar, ya, gobat, gabut, kemelupruk. Ya, makanya kemudian disebut malas. Bedakan ya antara ajiz sama malas. Kalau ajiz memang sudah underperform itu, ya. Tapi kalau malas dia masih punya performa, cuma ya jadi malas gitu. Dan ternyata ini semuanya penyakit. Mulai dari gelisah ya sampai yang ajiz, kasar itu penyakit jiwa. Hari ini memang rada keren sih disampulinya mental health. Ya. Istilahnya hari ini sih mental health. Cara dia stres. Nah, itu makanya Nabi SAW ngajari doanya, berlindung diri dari rasa malas, rasa ajus. Ya tadi kan sahabat-sahabat tadi ada yang memang dapat gugur, berarti orang-orang lemah, itu orang ajus, nggak apa-apa. Tapi ada orang malas tadi, punya kemampuan seperti orang munafik, tapi memang nggak mau. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku mohon perlindungan darimu dari rasa pengecut dan juga bakhil, kikir, pelit. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan memohon perlindungan diri kepada Allah dari ghalabatid dain. Kalau diterjemahkan biasanya cuma terlilit hutang. Tapi para ulama tafsir itu sebetulnya disebut ghalabatud dain, itu ada dua maksudnya. Pertama, dia punya hutang, kemudian sudah masuk tempo. Yang kedua, gak iso bayar. Nah, itu namanya ghalabatud dain. Ya. Kalau terlilit utang tapi bisa bayar kan gak jadi ghalabatud dain. Ya, ini sudah utangnya jatuh tempo tapi gak bisa lunasi, dan ujung-ujungnya apa? Qahrir rijal, dia terintimidasi, ya, dikuasai oleh orang lain. Dan sebagian ahli ilmu menyebutkan kenapa kok utang taruh paling ujung dari doa ini, karena biasanya dari hutang muncul penyakit-penyakit dan sikap-sikap sebelumnya tadi, gelisah, males, ya, kikir. Orang kalau punya utang kan harusnya gelisah, bukan malah nyantai wae. Harusnya semangat di dalam berusaha supaya mampu melunasi, bukan malah malas, gali lubang tutup lubang, pinjol A pinjol B. Nah itu jadi persis doa Rasulullah SAW. Maka beliau mengajarkan supaya ini dibaca sehari bisa 2 waktu, pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam
Quran surat At-Taubah ayat 118 ya. Wa 'alal thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ketika Allah menceritakan ada 3 sosok, ya 3 ini tadi, Ka'ab bin Malik, Mirara, kemudian Hilal. Mereka udah merasa sempit dunianya, hidupnya, karena diboikot. Ya, mereka sudah gak punya pilihan menunggu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taubat mereka. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 40 hari masih gitu. Ka'ab itu punya saudara sepupu paling bestie, namanya Abu Qatadah. Itu setiap papasan, kok gak noleh blas. Akhirnya penekan omahe. Ya Abu Qatadah. Diteriaki. Ka'ab teriak, Abu Qatadah, engkau itu sepupuku. Engkau itu orang yang paling kenal dekat denganku. Kamu tahu enggak? Inni uhibbullah wa rasuluhu. Aku ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Kamu akui apa enggak? Abu Qatadah cuma jawab gini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Wis urusannya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Bos. Ya. Padahal itu Abu Qatadah itu aslinya cinta sama kamu. Tapi orang beriman seperti ini, mendahulukan instruksi Rasul dibanding perasaan. Kalau ditanya perasaan ke kamu, you saya senang lah, cinta. Jangankan sahabat, dia secara kekeluargaan sepupuku misalnya. Ya cuma karena Rasul sedang memerintahkan ojo mbok apa-apa no wis jarno, boikot. Ya, hajar, diamkan kamu dan 2 orang lainnya. Sudah perintah Rasul yang dikedepankan. Udah gak mau diajar. Itulah sahabat. Kepentingannya Allah dan Rasulnya itu sudah gak bisa ada tandingan. Sampai hari ke-40 istri-istri bertiga ini sama Rasul ditambahin lagi. Ya, sampaikan kepada suamimu supaya menjauhi kalian. 40 hari konco, dulur, tonggo diem. Hari ke-40 istrinya ya kon kado. Yes. Gak boleh mendatangi istrinya. Istrinya juga harus jaga jarak dengan. Tambah. Dan mulai hari 40 itulah Ka'ab mutung ke masjid. Akhirnya malah gak bisa ke masjid. Istrinya dikembalikan dulu ke rumah orang tuanya. Ini bukan dicerai ya, ini hanya dijauhkan saja sampai nantinya Rasul SAW memberitahu Allah menerima taubat ketiganya ini. Dan ternyata itu selang 10 hari kemudian. Jadi ketika waktu subuh, Ka'ab bin Malik berada di dalam rumahnya. Kalau di dalam hadisnya, kemudian ada orang yang berteriak-teriak, "Abshir ya Ka'ab, abshir ya Ka'ab." Bergembiralah engkau wahai Ka'ab, yang telah turun ridha Allah, firman-Nya melalui Rasul SAW bahwa kalian bertiga telah diampuni. Telah diampuni. Wah, itu sahabat tuh yang mengumumkan dan menginformasikan buahnya. Karena hakikatnya mereka itu tahu Ka'ab, Mirara, Hilal itu orang baik semuanya. Maka mereka ketika mendiamkan, janjane perasaannya ora penak, tapi kali ini perintah.
Maka 50 hari berikutnya ketika Allah sudah ampuni, Rasul kemudian sudah minta, sudah kalian kembali normal dengan Ka'ab, maka para sahabat berbondong-bondong menuju ke rumahnya Ka'ab. Ya, karena memang aslinya mereka nggak ada masalah dengan Ka'ab. Ya, dari sinilah kemudian Ka'ab bin Malik ya bisa menceritakan melalui riwayat hadis yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini pelajarannya dari Ka'ab adalah bolehnya, bukan terus bermudah-mudahan ya, bolehnya menceritakan kesalahan kita masa lalu kalau betul-betul ada hikmah dan manfaatnya. Kan hukum asal kesalahan itu kan aib, harus ditutupi, bukan malah dikeluar-keluarkan. Tapi kalau ada hikmah besar, ada manfaat besar, bisa menginspirasi banyak orang, ya itu dibolehkan. Contohnya apa? Ka'ab kan ini hadisnya menceritakan kesalahannya, nggak ikut jihad Tabuk. Tapi sampai hari ini kita bisa membaca dan mengambil pelajarannya. Ya. Tapi ya sesekali, ojo terus berminggu diundang, ya, untuk menjadi motivator. Ini juga kurang pas. Ini bermudah-mudahan. Ya, namanya ex narkoba, ex apa, ya jagal, manusia pembunuh gitu. Itu sesekali, ya, yang kemudian diperkirakan audiennya bisa mendapatkan hikmah, itu dulu. Tapi kalau diundang terus-menerus untuk membongkar aibnya masa lalu, ini juga tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.